Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses Fajar Sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesultanan Turki Utsmani, Ottoman, mencapai puncak kejayaannya di Eropa dengan wilayah kedaulatan yang meluas, termasuk Balkan dan Mediterania Timur. Pengaruh Islam di kawasan ini dapat diidentifikasi melalui penyebaran budaya, arsitektur, dan pemerintahan. Pada abad ke-19, meskipun Sultan Abdul Hamid II berusaha mempertahankan kekuasaan Islam dari tekanan Barat dan Yahudi, era kejayaan Kesultanan Turki Utsmani berangsur pudar. Pengaruh Barat semakin kuat, dan kehilangan wilayah serta kebijakan yang tertinggal menyebabkan pergeseran besar dalam dinamika politik dan sosial kesultanan. Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul, Turki, pada Rabu, 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Dia adalah putra Abdul Majid dari istri kedua. Ibunya meninggal dunia saat Abdul Hamid berusia 7 tahun. Sultan Hamid II menguasai bahasa Turki, Arab, dan Persia. Di samping juga ia dikenal senang membaca dan bersyair. Dia menjadi khalifah Turki. Utsmani menggantikan pamannya, Abdul Aziz, yang bergelar Murad VI pada 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh oleh musuh politik Kesultanan Turki Utsmani. Sang paman mewariskan negara dalam kondisi yang carut-marut. Tunggakan utang luar negeri, parlemen yang mandul, campur tangan asing di dalam negeri, tarik-menarik antar berbagai kepentingan di dalam tubuh pemerintahan, serta birokrat-birokrat yang korup. Tak lama setelah naik takhta, dia mendirikan Dewan Majelis Rendah. Anggota dewan ini ada yang dipilih dan ada pula yang anggotanya ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Dewan yang anggotanya dipilih dinamakan Dewan Mab'utsan, sedangkan dewan yang anggotanya ditentukan oleh pemerintah namanya A'yan. Dekat dengan ulama. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Hamid II dikenal dekat dengan ulama dan selalu menaati nasihat-nasihat mereka. Dia menganggap semua rakyat sama di hadapan undang-undang, juga memberikan kebebasan pers. Dia membuat peraturan wajib belajar kepada semua rakyat. Semasa memerintah, ia menghapus peraturan yang memperbolehkan polisi untuk menyiksa tahanan dalam masa investigasi dan menghapuskan peraturan pengambilan paksa tanah milik rakyat dan kerja paksa. Dia juga menolak untuk memecat seorang hakim tanpa alasan yang benar. Selain itu, dia juga memberantas korupsi dan suap. Dia sangat serius dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal kemaslahatan umat, Sultan Abdul Hamid II mengajak umat untuk mendirikan sebuah universitas Islam. Ia juga memerintahkan pendirian sekolah-sekolah, rumah-rumah dinas bagi para dosen, akademi politik dan kesenian wanita, museum-museum, perpustakaan-perpustakaan, sekolah kedokteran, rumah sakit spesialis anak, perumahan bagi orang-orang yang tidak mampu, kantor pos pusat, ruang-ruang pertemuan, beberapa organisasi petani dan buruh serta pabrik-pabrik keramik. Selain itu, dia juga memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air minum. Saat berkuasa, Sultan Abdul Hamid II juga memerintahkan pembangunan jalur rel kereta api KA dari Damaskus ke Madinah sepanjang 1.327 km. Pembangunan rel kereta api ini membutuhkan waktu selama 7 tahun. Abdul Hamid II, Ottoman, memegang tanggung jawab untuk memimpin Kekaisaran Ottoman yang meluas dari timur hingga barat. Ia memiliki tugas besar untuk menjaga stabilitas dan mengelola daulahnya dengan bijaksana. Ia menghabiskan 30 tahun kekuasaannya sebagai khalifah dengan dikelilingi konspirasi, intrik, dan fitnah dari dalam negeri. Sementara dari luar negeri, ada perang, revolusi, dan ancaman disintegrasi, serta tuntutan berbagai perubahan yang senantiasa terjadi. Saat berkuasa, dia terpaksa menandatangani perjanjian Saint Stephanus, karena adanya tekanan dari negara-negara Eropa. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Turki Utsmani harus memberikan kemerdekaan penuh kepada negara Rumania, Bulgaria, dan Serbia.
Dia juga berjanji akan menjaga dan melindungi orang-orang Arman yang beragama Kristen dari serangan orang-orang Kurdi dan Syarkasi. Sultan Hamid II juga berjanji mempersempit batas-batas wilayah kekuasaan Turki Utsmani agar tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen untuk melakukan penyerangan terhadap Islam. Sementara itu, orang-orang Bulgaria berusaha memengaruhi orang-orang Islam yang ada di Bulgaria, Serbia, dan Pegunungan Hitam untuk mengadakan pemberontakan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II melakukan berbagai upaya untuk menyatukan umat Islam dan membantu mereka agar dapat melawan para penjajah yang menjadi penguasa di negeri mereka sendiri. Kemudian, dia mengubah beberapa keputusan dalam Perjanjian Berlin yang sangat merugikan dan sangat ia khawatirkan, yang berisi tentang penggabungan Bosnia-Herzegovina ke dalam wilayah Austria. Dia juga berhasil mengalahkan pasukan Rusia dan mengatasi pemberontakan. Namun, dengan bantuan para Syekhul Islam saat itu, para musuh sang sultan berusaha membujuk Syekh untuk menurunkan Sultan Abdul Hamid II dari jabatannya pada 1909. Inilah salah satu bentuk pengkudetaan terhadap jabatan sultan. Sultan Abdul Hamid II terpaksa menerima keputusan tersebut. Kemudian, ia beserta seluruh anggota keluarganya diasingkan ke Salonika, Yunani pada 1912. Sultan Abdul Hamid II dipulangkan ke Istanbul dan diasingkan dalam penjara Istana Tua Beylerbeyi. Akan tetapi, anak-anaknya dipisah-pisahkan, bercerai-berai. Beberapa di antara mereka dibuang ke Prancis dan menjadi pengemis yang hidup terlunta-lunta di emperan jalan. Kondisi di pembuangan Salonika atau di Istana Tua Beylerbeyi Istanbul sama saja bahkan lebih parah. Sultan Abdul Hamid II menghembuskan napas terakhir dalam penjara Beylerbeyi pada 10 Februari 1918. Pembela sejati Palestina, masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dipenuhi dengan berbagai macam konspirasi, intrik, dan fitnah dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan kaum Yahudi untuk mendapatkan tempat tinggal permanen di tanah Palestina, yang pada masa dirinya berkuasa, wilayah itu merupakan bagian dari wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II, karya Muhammad Harb, bahwa berbagai langkah dan strategi dilancarkan oleh kaum Yahudi untuk menembus dinding Kesultanan Turki Utsmani agar mereka dapat memasuki Palestina. Pertama, pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab Sultan dengan tegas. Pemerintahan Utsmaniyah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Kedua, Theodor Herzl, si bapak Yahudi dunia sekaligus penggagas berdirinya negara Yahudi, pada 1896 memberanikan diri menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu dijawab Sultan dengan penolakan. Sesungguhnya Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Sebab itu, simpanlah kekayaan kalian itu dalam kantong kalian sendiri, tegas Sultan. Melihat keteguhan Sultan, mereka kemudian membuat strategi ketiga, yaitu melakukan konferensi Basel di Swiss pada 29 sampai 31 Agustus 1897. Dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Khilafah Utsmaniyah, karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi akhirnya pada 1900. Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan, dan paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait. Dan pada 1901, Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada 1902, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok sang penguasa kekhalifahan Islam tersebut.
Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan, membayar semua utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juga juta pound sterling, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta frank, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan, Sultan tidak mau menemui Herzl, diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan, "Nasihati Mr. Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup." Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon liberation, freedom, dan sebagainya, mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidian absolutism dan sebagainya. Sultan Abdul Hamid II tampaknya merasa bertanggung jawab terhadap umatnya dan memilih tinggal di Istanbul meskipun merasa nasibnya terancam. Keputusannya mencerminkan rasa tanggung jawab sebagai seorang khalifah. Terima kasih sahabat sukses Fajar Sejarah yang telah menyempatkan waktu untuk menemani perjalanan kami di channel Fajar Sejarah. Keberadaan Anda memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi pengetahuan sejarah yang bermanfaat. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan fitur lonceng agar tidak ketinggalan setiap video menarik kami. Jangan lupa memberikan dukungan dengan cara menonton, subscribe, memberikan like, dan berbagi pandangan Anda melalui komentar. Kontribusi Anda sangat berharga bagi kelangsungan channel ini. Dengan berakhirnya setiap video, bukan hanya sekadar menekan tombol close, tetapi kita bisa terus berinteraksi dan belajar bersama. Setiap tanggapan dan masukan dari Anda merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat sukses Fajar Sejarah, tetaplah bergabung dengan kami dalam menjelajahi liku-liku sejarah yang menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.